Cerita nyata, beberapa waktu yang lalu ada seseorang yang datang untuk meminta ruqyah, meminta nasihat. Dia berkata, "Ustadz, setiap malam saya selalu bermimpi didatangi oleh seseorang. Setiap malam dia didatangi oleh seseorang, bahkan seperti, mohon maaf, berhubungan badan. Ya, jadi setiap malam dia selalu bermimpi didatangi oleh seseorang, bahkan seperti berhubungan badan. Yang aneh, ketika dia ingin menikah, selalu ada masalah besar yang muncul. Hubungan selalu gagal, tidak jadi menikah, atau tiba-tiba dia merasakan tidak suka kepada pasangannya tanpa alasan yang jelas, tanpa sebab yang jelas. Setelah kita lakukan ruqyah, ternyata ada jin asyik, yaitu jin yang jatuh cinta kepada manusia. Jadi apakah jin itu bisa jatuh cinta kepada manusia? Pertanyaannya seperti itu. Bisakah jin jatuh cinta kepada manusia secara benar-benar? Dan apa saja tanda seseorang diganggu jin dengan cara mencintainya? Kita akan bahas sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 7 tanda kuat gangguan jin asyik atau jin pencinta menurut Al-Quran dan hadis Nabi SAW dan penjelasan para ulama. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tanda-tanda jin asyik itu tentu saja dalilnya ada di dalam Al-Quranul Karim. Jin itu selalu mengganggu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina ya'kuluna ar-riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathumus syaitanu minal mas." Artinya, orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan atau kesurupan setan. Jadi seperti berdirinya orang yang kerasukan setan. Ya. Ini terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Dalil dari Rasulullah SAW, para sahabatku, Rasulullah bersabda, "Inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam." Sesungguhnya para setan itu ya, berjalan di aliran darah anak cucu Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Jadi ketika setan itu sudah masuk, ya mereka akan berpindah-pindah sesuai aliran darah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Pendapat ulama Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau berkata di dalam kitabnya, "Wasra'ul jin lil insi qad yakunu an syahwah wa isk." Yang artinya gangguan jin kepada manusia terkadang terjadi karena syahwat dan karena cinta. Ini terdapat di dalam kitabnya Majmu' Fatawa. Jadi Syekhul Islam Ibn Taimiyah berpendapat seperti itu. Kemudian Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, waqad ya'shaku al-jinnu al-ins kama ya'shaku al-insu al-ins. Artinya kadang jin mencintai manusia sebagaimana manusia mencintai manusia yang lain. Ya, karena jin juga makhluk Allah, ya, punya perasaan juga, sama seperti kita punya perasaan. Ini di dalam kitab Ibn Qayyim, di kitab Zadul Ma'ad. Sekarang kita bahas 7 tanda jin jatuh cinta kepada manusia. Yang pertama, sering bermimpi berhubungan badan dengan seseorang. Ya, jadi seseorang itu sering bermimpi didatangi sosok tertentu dan terasa seperti berhubungan badan.
Dan ini terus-menerus terjadi, atau bahkan durasinya mungkin dalam 1 minggu 4 kali atau 5 kali. Ya. Terkadang wajahnya tidak jelas, berubah-berubah. Ya, ini salah satu tandanya, wajahnya nggak jelas. Mungkin perempuan tapi wajahnya tidak jelas, mungkin laki-laki tapi wajahnya juga tidak jelas. Ini salah satu tanda yang paling sering dalam kasus ruqyah jin asyik. Tanda yang berikutnya, yang kedua, tidak suka menikah atau selalu gagal menikah. Sebagian orang selalu mengalami hubungan gagal dalam pertunangan, batal, atau tiba-tiba membenci, ya, tiba-tiba membenci calon pasangannya. Ini bisa terjadi, sangat bisa terjadi karena si jin yang mencintai itu cemburu kepada manusia tersebut karena ingin melangsungkan pernikahan. Tanda berikutnya yang ketiga, merasa ada yang menyentuh tubuh, ya, merasa ada yang menyentuh tubuh saat sendiri. Kadang seseorang merasa ada yang memegang badannya, di area badannya, di area tubuhnya, tapi tidak ada sosok orang lain. Kemudian ada yang memeluknya saat tidur, ya. Dia terasa ada yang memeluknya saat tidur, atau ada sentuhan di bagian-bagian tubuh tertentu. Padahal sudah kita bahas tidak ada orang lain, tidak ada siapapun di sekitarnya. Kemudian sahabatku, tanda yang keempat, sering mimpi didatangi oleh sosok yang sama. Sosok itu terus, perempuan itu terus, atau laki-laki itu terus. Ya, yang keempat, sering mimpi didatangi oleh sosok yang sama. Dalam banyak kasus ruqyah, penderita sering bermimpi, biasanya pria atau wanita yang sama, sosok yang selalu datang. Jadi yang terus berulang-ulang, datang selalu berulang, sosok ini lagi, sosok ini lagi, sosok ini lagi. Ini juga bisa menjadi tanda-tanda jin yang terus mendekatinya. Yang kelima, tidak suka disentuh oleh pasangannya jika sudah menikah. Ya, ketika sudah menikah, ya, perempuan dan laki-laki menjadi mahram, ya, halal, ya, boleh bersentuhan. Ya, jika sudah menikah, tidak suka disentuh oleh pasangannya. Sering muncul rasa benci kepada pasangannya, ya, tidak suka disentuh, ya, atau selalu bertengkar tanpa alasan yang jelas. Ini salah satu gangguan jin asyik. Yang keenam, tanda-tanda yang keenam, sering merasakan ada yang mengawasi, ya. Sebagian orang merasa ada yang mengawasinya, seperti ada orang yang mengikutinya, memperhatikannya di kamar mandi. Kemudian apalagi masuk kamar mandinya tidak membaca doa dan tidak adab-adabnya tidak dijaga, ya, berlama-lamaan di kamar mandi, sering ada yang memperhatikan, merasa tidak pernah benar-benar sendiri. Ya, ini sering terjadi pada gangguan jin. Kemudian tanda yang ketujuh, tentu saja reaksi saat dibacakan ruqyah. Ketika dibacakan ayat-ayat ruqyah, ayat-ayat Al-Quran, biasanya muncul reaksi, ya, seperti gelisah, kemudian marah, kemudian menangis, dan kebanyakan tubuhnya itu gemetar atau bergerak sendiri tanpa disadari. Itulah tanda-tanda jin tidak nyaman dengan ayat-ayat Allah ketika dibacakan ayat-ayat Allah. Sebagai penutup, ya, kaum muslimin, sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah khawatir dan janganlah takut karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kaidasyaitani kana dha'ifa." Makar setan itu lemah. Jika seseorang mengalami tanda-tanda ini yang sudah saya sebutkan, jangan langsung panik. Solusinya adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang perbanyak zikir dan membaca Al-Qur'an. Karena dengan berzikir dan membaca Al-Qur'an, hati kita akan tenang. Dan juga
Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin bagi siapa saja yang takwa, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah tanda-tanda ini ada di diri kalian? Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.